ini masih 41. Nah, ini kalian harus bisa memprediksi bilangan oksidasinya yang mana yang mengalami perubahan tanpa harus menentukan satu persatu. Karena dari rumus kimianya saja sudah kelihatan tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Contoh misalkan yang paling gampang, K. K itu ada pada KMNO4, K ada K2SO4. K-nya tetap dalam KMNO4 sebagai kation, dalam K2SO4 juga sebagai kation. Maka kan tahu bahwa K itu bilangan oksidasinya plus 1 pada KMNO4, plus 1 juga pada K2SO4, maka tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Contoh berikutnya, FeSO4. Kalian tahu SO4 itu 2 min, maka Fe-nya plus 2. Tapi di sebelah kanan, Fe2SO4 3 kali. Maka Fe-nya plus 3. Gitu caranya. Gitu ya. Maka ini diberi tanda saja. Fe-nya berarti dimerahin saja, karena ini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Fe juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kira-kira satu lagi. Siapa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? MnSO. Mn dari? Oke, dari? KMNO4 jadi FeSO4. Dari plus 7 ke plus 2. Oke, plus 2, betul. Gitu. Nah ya. Nah, yang pertama ini tahap 1. Kalian harus bisa menentukan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setelah tahu ini, maka berikutnya hubungkan antara ini Fe ke Fe, oke, Mn ke Mn, gitu. Ya, tadi di sini ada plus 7, sini plus 2. Kemudian tadi kita sudah hitung juga ini plus 3, plus 2, ini plus 3. Gitu. Ya, sekarang kita ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua berarti samakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Fe di sini berapa jumlah atomnya? 1 di sini? 2. Oke. Maka berikutnya beri angka 2 di sini. Gitu. Ya. Mn di sini berapa jumlah atomnya? 1 di sini? 1 udah pas. Ya. Yang ketiga, tentukan berapakah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Oke, perhatikan bahwa sekarang kita membicarakan 1 atom Mn, 1 atom Nn, 2 atom Fe, 2 atom Fe. Maka sekarang yang kita bicarakan adalah, mana nih yang gampang? Yang kita bicarakan adalah plus 7 berubah ke plus 2. Sebanyak 5. Begitu. Yang kita bicarakan adalah plus 4 berubah menjadi plus 6. Maka mengalami oksidasi sebanyak 2. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Perhatikan bahwa angka 2 ini menunjukkan bilangan oksidasi Fe plus 2. Tetapi karena tadi kita sudah melewati tahap 2, Fe-nya disamakan, maka yang kita bicarakan sekarang adalah 2 atom Fe. Masing-masing plus 2, karena 2 atom Fe, maka bilangan oksidasinya dikalikan dengan 2. Ini juga dikalikan dengan 2.
maka mengalami kenaikan dari plus 4 ke plus 6. Maka mengalami oksidasi sebanyak 2. Ini biasanya langkah kedua sudah dilakukan, tapi langkah ketiga nanti menghitungnya itu oksidasi dari plus 2 ke plus 3. Salah. Ada pertanyaan? Kenapa Mn itu reduksi 5? Karena berubah dari plus 7 coklat ke plus 2 coklat. Bukan plus 7 hijau ke plus 2 hijau. Ada pertanyaan? Dipahami? Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, yang berikutnya, tahapan berikutnya. Samakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini naik 2, ini turun 5. Samakan, berarti cari KPK-nya. Maka kalikan dengan 5. 5, ya. Kalikan dengan 2. Oke, berarti sekarang ini berarti 2 KMnO4, 2 MnSO4. Oke, maka ini berarti 10 ya. FeSO4, 5 Fe2SO4 3 kali. Nah, gitu. Ya. Berikutnya, samakan jumlah atom-atom yang lain dengan mengikuti urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kalau sudah dihubungkan dengan tanda ini, tanda hijau dan tanda hijau, udah pas nih jumlah atomnya sama. Tapi jangan lupa bahwa di luar itu masih ada H2SO4, ada K2SO4, ada H2O. Itu. Maka di antara ketiga ini mana yang terdapat kation di dalamnya? Kation. Siapakah yang ada kationnya di dalamnya? Dalam H2SO4, K2SO4, H2O? Kation logam? K2SO4 sama K2SO4. Oke. Nah, berarti kita lihat K-nya ya. Di sebelah kiri kan udah nih, udah cocok nih sama yang kanan ya, Mn-nya ya. Berarti ini udah nggak bisa diotak-atik lagi nih. Berarti K-nya ada 2. Ya? Iya. Ini K2SO4-nya, K-nya ada berapa? 2. Oke, berarti sudah? Udah? Tetap. Cocok, udah cocok. Sip, cocok. Berikutnya, anion. Siapakah anion yang dimaksud? SO4. SO4, karena di sini kan ini kan yang belum kan? Kesentuh kan? Oke. Berarti kalau begitu, kita hitung yang kanan kan? Ya, yang kanan ada berapa SO4-nya? 1, 1, 3, 4. 4, 5. Ini 1 nih. Iya. 1 ditambah ini berapa ini SO4-nya? 3. 3. Masa 15. 15. Ya kan? Iya. Kemudian satu lagi di sini ada berapa? 2. 2. Berarti semuanya ada 18. Oke. Di sebelah kiri sudah ada 10. 10. Berarti tinggal 10. Berarti di sini tinggal 8. Oke. Terus hidrogen. Di sebelah kiri ada berapa? Bisa ya. 16. Ini adakah hidrogen di sini? Nggak Ada. ada. Kalau begitu koefisien H2O 2. 4. 8. 8. Ya kan, sama kan? Nah, sekarang oksigennya. Jika oksigennya sudah cocok, berarti persamaan kalian sudah setara. Oke, kita hitung ya oksigennya ya. Yuk. Di kiri ada berapa saja? 8. 8, 40. 40, 32. 32. Sudah? Berapa? Sudah. 80. 80. Oke. Di kanan ada? 4. 4,
60, 60, 60. 60 oke. 8, 8, 1, 8. 8. 8, Berapa? 80, 80 juga. Kalau oksigennya udah sama, maka reaksinya sudah setara. Begitu. Gimana? Lebih mudah? Karena baru pertama, mungkin nanti tahapan-tahapannya harus bolak-balik latihan sehingga akan lebih mudah. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Nah, sudah. Maaf kalau saya sampai 3 kali Zoom karena minggu kemarin kita nggak ketemu. Anggap saja bahwa ini rapel yang minggu kemarin. Minggu depan mudah-mudahan maksimal hanya 2 Zoom saja. Berikutnya kan bisa kerjakan. Tidak semuanya yang nanti akan saya minta untuk dikumpulkan.